Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Fauzia dengan NIM 2307010259 dari Prodi Pendidikan Ekonomi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem pendidikan nasional dan implementasinya. Oke, kata sistem ini berasal dari kata sistem yang berarti komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan suatu keseluruhan istilah. Sistem yang dipakai untuk menunjukkan beberapa pengertian yang dipakai untuk menunjukkan sekumpulan gagasan atau ide yang tersusun dan terorganisasi sehingga membentuk suatu kesatuan yang logis. Nah, pengertian umum dari sistem pendidikan adalah jumlah keseluruhan dari bagian-bagiannya yang saling bekerja sama untuk mencapai hasil yang diharapkan berdasarkan atas kebutuhan yang telah ditentukan. Selanjutnya yaitu dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, ini menjelaskan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Selanjutnya yaitu fungsi sistem pendidikan ialah upaya untuk mengembangkan kemampuan dan juga membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Selanjutnya yaitu tujuan sistem pendidikan. Yang pertama ada mengerahkan untuk kesejahteraan bangsa. Yang kedua yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya. Yang ketiga yaitu membentuk manusia yang cakap, warga negara yang demokratis, dan bertanggung jawab untuk menyejahterakan masyarakat dan tanah air. Adapun implementasi sistem pendidikan nasional, yang pertama ialah merumuskan kebijakan. Di sini pemerintah membuat peraturan yang diikuti oleh seluruh lembaga pendidikan, misalnya yaitu kebijakan atas kurikulum, standar kompetisi, standar pendidikan. Yang kedua yaitu meningkatkan kualitas tenaga pendidik. Nah, di sini pemerintah melakukan pelatihan dan sertifikasi terhadap guru maupun dosen agar dapat mengajar lebih baik lagi. Yang ketiga yaitu menyediakan akses pendidikan yang merata. Di sini maksudnya yaitu pemerintah memberikan bantuan kepada anak-anak yang kurang mampu agar mendapatkan pendidikan yang layak. Tetapi implementasi sistem pendidikan di Indonesia sangat berbeda dengan ketentuan yang sudah ditetapkan sendiri oleh pemerintah. Nah, yang seharusnya diberikan oleh pendidikan harus sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan. Namun yang terjadi di lapangan ialah sistem pendidikan ini masih mengedepankan sisi kognitif peserta didik sehingga mereka berpendapat bahwa anak yang tidak pandai dalam mata pelajaran di sekolah adalah anak yang bodoh. Padahal tidak tentu bodoh, tetapi bisa saja anak tersebut mempunyai potensi maupun bakat yang lebih unggul di bidang lainnya, misalnya olahraga, seni, dan lainnya. Baik, dari penjelasan saya itu kesimpulannya, sistem pendidikan merupakan jumlah keseluruhan dari bagian-bagian yang saling bekerja sama untuk mencapai hasil yang diharapkan berdasarkan kebutuhan yang telah ditentukan. Nah, mengimplementasikan sistem pendidikan ini antara lain dengan cara merumuskan kebijakan, meningkatkan kualitas tenaga pendidik, memeratakan akses pendidikan. Nah, dalam implementasi sistem pendidikan nasional, setiap lembaga pendidikan memiliki tanggung jawab untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan melakukan implementasi sistem pendidikan nasional secara konsisten dan tepat,
diharapkan kualitas pendidikan di Indonesia dapat lebih baik dan sesuai dengan perkembangan zaman. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.